Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, pada hari Selasa tanggal 4 April tahun 2023, yang tertulis pada Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah memberikan perintah untuk mengasihi diri sendiri dan mengabaikan orang lain, tetapi juga untuk mengasihi satu sama lain. Namun secara naluriah, semua manusia memiliki kecenderungan untuk mengasihi diri sendiri dan hidup berpusat pada diri sendiri. Dan dari situlah kemudian Tuhan membuat suatu perintah, sebagaimana manusia mengasihi dirinya sendiri, demikianlah hendaknya manusia mengasihi sesamanya. Karena kita adalah pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus. Kristus telah hidup. Seperti yang tertulis pada 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu mengikut Yesus Kristus sebagai teladan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali tentang hukum yang terutama. Dengan pengajaran Tuhan Yesus di dalam pasal 12 Injil Markus adalah seorang ahli Taurat dan orang-orang Saduki mendengar Yesus, dan mereka bersoal jawab kepada Yesus tentang hukum manakah yang paling utama. Ketika mereka bertanya tentang hukum yang paling utama, lalu Yesus menjawab dan menjelaskan kepada mereka, hukum yang terutama ialah mengasihi Tuhan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Dan itulah yang merupakan jawaban Yesus kepada mereka, ahli Taurat dan orang-orang Saduki. Dan setelah ahli Taurat mendengar jawaban Yesus, lalu dia berkata pada ayat yang ke-32 sebelum firman Tuhan untuk kita pada ayat 33, dia menjawab Yesus, tepat sekali guru, benar katamu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain
kecuali Dia. Kata Dia di sini adalah menunjuk kepada Tuhan Allah. Dan itulah yang kita baca melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Lalu orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Saduki berkata kepada Yesus, memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Pernyataan ahli Taurat itu menunjukkan spiritualitasnya yang lebih maju terkait sistem korban yang secara rinci diatur dalam kitab imamat Yahudi. Dan Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban dari ahli Taurat dan orang-orang Saduki. Lalu Yesus berkata setelah mendengar jawaban mereka pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-34 setelah nats untuk kita pada pagi hari ini, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Yesus melihat Dia tidak jauh dari kerajaan Allah. Karena untuk masuk dalam kerajaan Allah itu tidak legalistis, melainkan harus dilahirkan kembali dengan roh melalui percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita harus melakukan segala perintah Kristus dengan kekuatan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan yang dipimpin oleh pikiran, perasaan, dan kehendak kita, tetapi yang dipimpin oleh Roh Kudus yang memampukan kita. Karena banyak orang bisa mengatakan secara ilmu pengetahuan agama bahwa Allah itu Esa, sama seperti jawaban dari orang-orang Saduki dan ahli Taurat kepada Yesus, Allah itu Esa, dan mengasihi Allah dengan segenap hati dan pengertian serta mengasihi sesama adalah jauh lebih utama dari korban bakaran dan korban sembelihan. Tetapi bila masih sampai sebatas ilmu pengetahuan agama saja, itu belum cukup kalau tidak melakukan firman Tuhan itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Arti sesungguhnya dari perkataan tersebut adalah sudah dekat dengan kerajaan Allah, namun belum masuk ke dalamnya. Dan Tuhan itulah yang membawa kita kepada keselamatan, yakni masuk ke dalam kerajaan surgawi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mengasihi Allah yang dimaksud Yesus dalam nats ini adalah mengasihi dengan totalitas hidup, yaitu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Mengasihi Allah berarti menuruti segala perintahnya dengan tekad yang bulat, yang artinya hati, jiwa, pengertian, dan kekuatan merangkum seluruh diri manusia. Karena hidup manusia yang berlandaskan kasih ditopang oleh hati, jiwa, dan kekuatan dirinya yang dituntun oleh Roh Tuhan. Yang artinya mengasihi Tuhan bukanlah dengan setengah-setengah, tetapi mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah yang diinginkan Tuhan dari kita. Dalam arti kata dengan segenap hati, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati harus dengan sungguh-sungguh. Berarti berbicara
dengan kesadaran manusia bahwa Tuhan itu ada dan nyata. Dan berarti menyerahkan segala proses pemikiran, perasaan, serta keputusan yang akan diambil oleh manusia hanya kepada Tuhan untuk dituntun oleh kehendak Tuhan atau dituntun oleh Roh Tuhan. Dan juga dikatakan dengan segenap jiwa berarti menundukkan segala perkara keinginan kepada kehendak Tuhan, sehingga segala potensi dan perasaan yang ada di dalam diri manusia menjadi suatu sarana kehendak Allah atau yang seturut dengan kehendak Allah. Dan yang berikutnya, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kekuatan, artinya bukan hanya berbicara tentang kekuatan atau tenaga seseorang itu saja, tetapi bertindak untuk menegakkan hal-hal yang dituntut oleh firman Tuhan, serta menjauhi hal-hal yang dilarang olehnya. Dan itu juga menjadi perintah Tuhan kepada kita di dalam hukum Taurat. Ada yang berisikan perintah, ada yang berisikan larangannya. Itulah yang menjadi pedoman hidup di dalam perjalanan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, orang yang mengetahui, memahami tentang firman Allah berarti tidak jauh dari kerajaan Allah, seperti yang dijawab oleh Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Saduki. Namun yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah barang siapa yang mengimani firman Tuhan dan menghidupinya. Dan setelah mendengar jawaban Yesus, ahli Taurat itu mengiyakannya dan menambahkan bahwa mengasihi Allah itu lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan, yang menjadi nats untuk kita pada pagi hari ini. Dan pengetahuannya tentang firman Tuhan memang baik, sehingga Yesus mengatakan kepadanya, seperti yang di ayat 34 setelah nats ini, bahwa engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Seorang yang memiliki kerinduan mempelajari firman Tuhan dan berusaha untuk memahaminya adalah langkah awal masuk menuju kerajaan Allah. Dan sejak semula golongan orang Saduki dan ahli Taurat telah mempelajari hukum Taurat atau hukum Tuhan. Yesus mengatakan bahwa pemahamannya tentang hukum Taurat, maka dia tidak jauh dari kerajaan Allah. Namun perlu kita pahami, kata tidak jauh dalam nats ini berarti belum masuk kerajaan Allah. Dan ini menunjukkan bahwa mengetahui dan memahami firman Tuhan tidak cukup jika tidak dibarengi dengan penerapan atau merealisasikannya di dalam hidup sehari-hari. Jadi meskipun ahli Taurat tidak jauh dari kerajaan Allah, bisa saja dia tidak masuk ke dalamnya jika tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, yang layak masuk dalam kerajaan Allah adalah yang mengetahui dan melakukan firman Tuhan itu dan mengasihi Allah dengan totalitas hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, demikian halnya dengan kita. Sejak kita kecil atau sejak kita anak-anak, remaja, bahkan sampai saat ini, kita sudah banyak mendengar, membaca, bahkan mempelajari tentang firman Tuhan. Dengan demikian, kita telah mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita
apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jauhi dari kehidupan kita. Mengasihi Allah haruslah dengan memberikan seluruh totalitas hidupnya, yakni hati, jiwa, dan kekuatan. Dengan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita dan memberikan tempat bagi Tuhan untuk berkarya dalam setiap aspek hidup kita, sehingga Dia memampukan kita. Pengharapan kita adalah bukan sudah dekat dengan kerajaan Allah, tetapi kita harus masuk dalam kerajaan itu, sehingga sukacita penuh di dalam Tuhan menjadi bagian dari hidup kita. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita melalui Roh Tuhan untuk memahami dan menerapkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati kami Bapa, penuhi kami dengan Roh Tuhan, agar kami mampu memahami, menghayati, dan mewujudkan yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi pembimbing di dalam kehidupan kami untuk melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu juga yang menuntun kami berjalan di dalam perjalanan hidup kami dan menuntun kami melakukan setiap pekerjaan dan rencana yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami, supaya kami dibimbing oleh firman-Mu, agar kami senantiasa berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah Roh-Mu yang bekerja di dalam kami. Bapa di dalam surga, berkati semua jemaat Tuhan yang melakukan aktivitas dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan, berikan kami semua kesehatan, kekuatan di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dan juga Tuhan, bagi jemaat Tuhan, jikalau ada dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan menjadi tabib yang ajaib, menjamah tubuh mereka, memberkati usaha perawatan para medis yang mengobati mereka agar dapat memperoleh kesembuhan dan bersukacita melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan bersukacita bersama keluarga di tengah-tengah keluarga ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Ajar kami Tuhan dengan tuntunan Roh-Mu mengenal Engkau lebih dalam, mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Dan Engkau tuntun kami Tuhan ketika kami mengasihi Engkau, supaya kami juga mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Biarlah Tuhan Engkau menjadi teladan bagi kami untuk melakukan firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga, melindungi kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Engkaulah di depan kami. Kami mohon ampun Bapa di sorga akan dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terimalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan memberkati kita, dan firman Tuhan sudah memberi kita kekuatan pada pagi hari ini yang membimbing kita, yang menuntun kita berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Salam sehat.